Biar cepat serap di sini dan review ini, kita akan membahas kemampuan Mihawk yang sangat unik dan membuatnya menjadi top tier karakter di serial One Piece ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, serta sebelum itu juga saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian yang merayakannya. Apa kita minta bantuan pedang Yoro Mihawk untuk menyembelihnya yang pas dengan bahasan kita saat ini juga. Nah, tapi sebelum itu ada iklan juga nih dari DNA Merchandise yang akhirnya rilis nih edisi terbaru, yaitu Rock Spires. Anjay, desain simpel yang cocok banget nih buat kalian yang wibu tapi tidak mau terlihat wibu, dimana di masa launching ini bertepatan dengan payday atau hari gajian yang awalnya 90.000 hanya menjadi 75.000 saja. Yuk langsung gaskan, kalian bisa langsung pesan melalui Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop kami ya. Link akan disimpan di deskripsi video. DNA Merchandise, level up your wibuness. Dimana dengan semakin panasnya perdebatan Mihawk dan Shanks akhir-akhir ini, saya memikirkan satu hal terkait kemampuan dari sosok yang banyak sekali diremehkan alias Dracula Mihawk. Jika dia segitu lemahnya, kenapa dia bisa menjadi pendekar pedang terhebat di dunia? Dan apa juga kemampuan spesial yang dia miliki dan bisa menjadi top karakter di serial ini dari banyaknya pendekar pedang di seluruh dunia One Piece? Karena perlu diingat ya, Pareto dari petarung One Piece ini atau hampir 80%-nya adalah seorang pendekar pedang dengan berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan berbagai hal lain seperti Shirohige juga. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana satu hal yang selalu jadi penasaran saya terkait kemampuan Mihawk ini adalah hal yang pernah dia lakukan di pre-time skip, dan saya merasa dia memiliki kemampuan spesial untuk dapat mentransferkan penglihatan masa depannya kepada orang lain. Ya, mungkin itu akan terdengar sangat liar, tetapi mari di sini kita akan coba jelaskan lebih dalam lagi. Kita juga tahu bahwa Oda tadinya mau membuat sebutan Mihawk adalah sebagai clairvoyant, yang bisa kita artikan sebagai seseorang yang dapat melihat semuanya dengan sangat jelas, tetapi entah karena alasan apa, Oda mengubahnya dari clairvoyant menjadi Hawk Eyes atau si mata elang, yang saya juga cukup yakin sebutan tadi ada hubungan dengan haki atau Kenbunsoku yang Mihawk miliki ini. Nah, lalu untuk menjelaskan bagaimana cara Mihawk memproyeksikan atau transfer penglihatan masa depannya kepada musuhnya, akan kita ambil dulu dari satu panel ini ketika Luffy berhadapan dengan Mihawk, sosok yang jauh sekali di luar kapasitas Luffy pada saat itu, yaitu ketika di Marineford. Dulu kita menganggap hal itu sebagai Luffy yang sangat tenang ketika bertarung melawannya, makanya dia bisa selamat dari Mihawk ini karena Luffy menyadari dia akan kehilangan tangannya jika lanjut menyerang. Ya benar, pada saat itu kita masih belum mengenal konsep untuk melihat ke masa depan. Jadi pure panel yang kita lihat itu adalah perbuatan Luffy dan merasa, oh Luffy ini sangat hebat, makanya dia bisa sangat tenang dan tahu akhirnya tidak jadi menyerang Mihawk. Lalu coba kita lihat satu panel ini lagi juga saat Katakuri melihat ke masa depan, yaitu ketika puding terjatuh di hadapan Sanji. Ya akhirnya itu memang benar-benar melihat ke masa depan yang benar-benar terjadi. Ya bisa dibilang itu satu-satunya penglihatan masa depan yang terkonfirmasi kita dapatkan di manganya ya, dimana dari dua panel penglihatan masa depan barusan semuanya selalu dihubungkan dengan tatapan matanya yang lagi-lagi semacam mengimplikasikan jika itu adalah bagian dari haki, dan kita juga mendapatkan sedikit bentukan aneh semacam semi flashback dari gambaran yang Oda gambar. Karena satu hal penting yang kita tahu adalah, terutama saat Luffy versus Mihawk, Luffy tidak mengerti dan bahkan bisa dibilang belum mahir dalam penggunaan haki. Jangankan belum mahir, dia bahkan masih belum tahu. Beda ya respon cepat dari tubuh dengan respon Kenbunsoku yang lagi-lagi jangankan melihat ke masa depan, Kenbunsoku aja belum tahu. Jangankan Kenbunsoku, haki aja Luffy masih belum tahu pada saat itu. Yang bisa kita bilang masih sangat jauh sekali. Kenapa tiba-tiba Luffy bisa semacam melihat ke masa depan ketika bertarung melawan Mihawk?
Jadi rasanya tidak mungkin ya jika hal yang tadi itu murni Luffy lakukan atau perbuatan dari Luffy. Makanya saya merasa jika itu semua adalah perbuatan dari Mihawk ini. Dimana satu yang menarik adalah ada alasan kenapa Oda menzoom mata Mihawk yang seakan-akan dialah yang melakukan itu semua. Dan kita juga perlu melihat satu panel setelah itu dilakukan. Di situ Mihawk berkata, ternyata kau lebih tenang dari yang saya harapkan. Bukankah cukup tricky nih dari perkataan Mihawk pada saat itu? Di satu sisi bisa berarti Luffy yang tenang, tetapi di sisi lain juga saya merasa kok Mihawk tahu ya apa yang Luffy lihat pada saat itu. Jadi di sini bisa kita asumsikan Mihawk memang sengaja memproyeksikan penglihatannya kepada Luffy. Entah itu untuk membuat Luffy panik atau hanya untuk mengetesnya saja. Dimana dari prediksi saya itu untuk mengetes kemampuan Luffy saja, karena di duel Luffy versus Mihawk yang notabene cuma sebentar, kalau Mihawk serius pada saat itu sih, wah EZ banget nih buat ngalahin Luffy seorang bocah di sana. Tetapi dari cara dia yang santai, pasti Mihawk ini benar-benar cuma untuk ngetes saja. Gimana sih orang luar biasa seperti rivalnya, yaitu Shanks yang rela mengorbankan tangannya untuk seorang bocah seperti apa? Apakah dia benar-benar sosok pengubah masa depan yang Shanks katakan? Dimana menurut saya itulah kenapa Mihawk sangat santai ketika bertarung melawan Luffy, karena dia memang benar-benar untuk mengetes saja sehebat apa atau seseorang seperti apa karakter yang rivalnya itu taruhkan, dan bahkan karakter yang Zoro dia sangat respect menjadi kaptennya. Lalu kira-kira bagaimana dia bisa dikatakan lebih kuat dari Shanks dan menjadi pendekar pedang terhebat, padahal kita juga tahu Shanks ini memiliki sebutan sebagai pembunuh Kenbunsoku Haki, yang kita juga baru tahu alasannya karena Shanks minimal bisa melihat 10 detik ke masa depan, dan itu dia lakukan ketika mengalahkan Kid dengan sangat mudah. Jadi sebenarnya siapapun dengan Kenbunsoku yang hanya sebentar jelaslah akan kalah jauh dengan Shanks ini yang bisa melihat cukup jauh ke masa depan. Lalu gimana Mihawk bisa berada di atas Shanks ini jika Shanks bisa melakukan hal tersebut? Ingat konteks tadi ya, Mihawk dapat memproyeksikan penglihatannya kepada musuh. Nah, Shanks yang bisa melihat ke masa depan, dia akhirnya bakal melihat masa depan yang salah yang Mihawk proyeksikan dari kekuatannya. Dimana kemampuan utama Shanks akan tidak berguna di hadapan Mihawk yang bayangkan Shanks melihat ke masa depan dimana Mihawk akan menyerang dari belakang, tetapi ternyata itu adalah penglihatan palsu yang Mihawk proyeksikan, sehingga Shanks akan benar-benar lengah dan bisa dihajar oleh Mihawk pada saat itu, yang bisa dibilang itu benar-benar mengecoh Shanks ke tingkat yang sangat berbahaya. Dan saya juga merasa apakah jangan-jangan Mihawk juga memiliki sebutan yang cukup mirip dengan Shanks sebagai Killer of Haki, di mana Shanks adalah Observation Killer atau Kenbunsoku Killer, dan Mihawk adalah Armament Killer atau Busosoku Killer. Ya benar, kita semua tahu Busosoku adalah satu hal utama dari semua pendekar pedang yang ada di dunia One Piece ini, atau bisa dibilang bukan pendekar hebat jika mereka tidak bisa menggunakan Busosoku no Haki, yang bahkan yang diajarkan Mihawk kepada Zoro saja membuat pedangnya menjadi warna hitam atau menggunakan Busosoku kan. Dan di warna kuning saja negeri samurai yang notabene pendekar pedang hebat mengumpul di sana, yang diajarkan adalah penggunaan Busou yang disebut sebagai Ryuo di Wano Kuni. Jadi buat yang bilang Shanks mah master haki bang, makanya dia di bawah Mihawk dari sisi pendekar, hal itu sudah sangat tidak valid banget. Toh mau jadi pendekar yang hebat, mau jadi Busosoku yang hebat, itu bukanlah dua hal yang beda, tetapi harus satu hal yang sejalan, di mana pendekar hebat pasti dia juga pengguna Busosoku yang sangat hebat. Dimana bahasan ini pula sudah pernah saya bahas di satu video sendiri, yang terbukti jika Shanks adalah seorang pendekar pedang dan Mihawk seharusnya jelas di atas Shanks ini. Nah, terkait pembunuh Busosoku ini mungkin akan ada hubungan dengan yang namanya pedang hitam atau Kokuto. Ya benar, Mihawk adalah satu dari dua orang di dunia One Piece yang bisa membangkitkan pedang hitam ini, selain dewa pedang itu sendiri atau Ryuma beberapa abad yang lalu. Nah, apakah dulu kenapa Ryuma bisa sedewa itu? Selain skill berpedang yang dahsyat, kemungkinan juga Ryuma dia bisa mencuri atau membunuh Busosoku milik musuhnya. Terus seperti yang tadi saya katakan, Busosoku adalah kunci penting untuk pendekar hebat. Jadi bayangkan ada seseorang yang dapat mencuri Busosoku musuhnya, wah langsung drop banget itu kemampuan dari musuhnya tersebut. Mungkin itu pula yang dibutuhkan pedang untuk bisa
bisa menjadi pedang hitam. Nah, kira-kira mungkin yang akan jadi pertanyaan, Bang, gimana nih cara mereka mencuri Busousoku dari musuhnya? Dimana sebenarnya hal ini pun sudah pernah kita lihat, bahkan dari case Zoro dan Enma dia bisa mencuri Busousoku milik Zoro sampai tangannya mengecil seperti itu. Tetapi setelah Zoro berhasil mengontrolnya, dia bisa dengan baik melakukan pengontrolan Busousokunya. Nah, bagaimana jika Zoro sudah benar-benar bisa menjinakkan pedang Enma-nya atau mungkin pedang yang lain lah, Wado Ichimonji atau Sandai Kitetsu, hingga akhirnya dia bisa mencuri Busousoku dari musuhnya dan digunakan untuk memaksimalkan kemampuan pedang yang dia gunakan. Bukankah itu bakal menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan itulah alasan kenapa Mihawk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, karena dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, apakah itu kemampuan rahasia yang Mihawk miliki, atau kalian punya pendapat lain? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Demi pamit, and I'll see you guys next time.